warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friska Finaratika Sari dari kelas 1B PGSD dengan nomor NIM 4130022010. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua soal penugasan untuk UTS mata kuliah landasan pendidikan. Soal yang pertama membahas tentang 7 aspek kompetensi pedagogik pada guru, di mana kompetensi pedagogik pada guru ini merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di dalam sekolah. Aspek yang pertama adalah mengenal karakteristik peserta didik, di mana aspek ini sangat perlu kita lakukan. Dengan mengenal karakteristik peserta didik, kita menjadi tahu strategi apa yang harus kita gunakan agar peserta didik ini bisa memahami apa yang kita sampaikan. Namanya siapa? Namanya siapa ini? Ayo, namanya siapa? Itu merupakan salah satu contoh anak yang pemalu dan yang berdiri itu anak yang aktif. Aspek yang kedua adalah dengan kita memahami teori-teori pembelajaran dan juga prinsip-prinsip pembelajaran. Karena dengan kita mengetahui ada banyaknya teori-teori pembelajaran, kita bisa membuat pembelajaran kita bisa lebih menarik dan menyenangkan. Salah satu contoh teori pembelajaran adalah pembelajaran round table atau pembelajaran berkelompok dengan membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini ada tugas kelompok ya, nanti dikerjakan bersama-sama ya. Mau ya mengerjakan bersama-sama? Mau. Tugas kelompoknya itu tentang penjumlahan. Nanti ditulis ya penjumlahan dari 1 sampai 10 ya. Iya. Dikerjakan bersama-sama ya. Iya. Oke. Aspek yang ketiga adalah pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini merupakan langkah-langkah bagaimana kurikulum ini bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Contohnya, kurikulum pembelajaran IPA. Bagaimana agar kita sebagai guru bisa memberikan pembelajaran IPA ini menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak bosan dan bisa memahami pembelajaran dengan baik. Aspek yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kita sebagai guru bukan hanya mengajari dalam hal ilmu pengetahuan, namun kita juga mengajari dalam hal moral dan perbuatan agar peserta didik kita bisa menjadi pribadi yang baik. Contohnya, dalam pembelajaran kita juga mengajarkan pada mereka bagaimana norma dan sopan santun yang baik di kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah atau di masyarakat ataupun di rumah mereka masing-masing. Aspek yang kelima adalah pengembangan potensi peserta didik. Kita tahu bahwasannya setiap anak diberi potensi yang berbeda-beda dan sangat beragam. Oleh karena itu, mungkin saja peserta didik kita ada yang memiliki bakat dalam bernyanyi, dalam menggambar, olahraga, menari, dan masih banyak lagi. Dengan potensi-potensi yang mereka miliki harus selalu kita dukung agar mereka bisa mengembangkan potensi mereka dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh anak yang memiliki potensi dalam hal bernyanyi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Wah, Farah, suaranya bagus ya. Iya. Suka nyanyi ya emang ya? Iya. Oh ya, nggak apa, nanti dilatih terus ya biar suaranya makin bagus ya. Iya. Iya. Nanti bisa ikut lomba nyanyi kayak gitu ya. Iya. Aspek yang keenam adalah berbicara atau komunikasi dengan peserta didik. Komunikasi sangat penting kita lakukan, karena dengan komunikasi bisa membangun relasi yang baik antara kita dan juga peserta didik. Namun, kita juga harus memperhatikan bagaimana komunikasi yang baik, sehingga peserta didik kita bisa percaya dan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita.
kita bisa memulai komunikasi dari hal-hal yang terkecil. Seperti kita bisa bertanya bagaimana kabar mereka. Kemudian kita juga bisa bertanya apa saja yang mereka lakukan pada hari ini. Dengan begitu akan membiasakan mereka untuk bercerita dengan kita, sehingga mereka akan terbuka dan merasa nyaman dengan kita. Hari ini tadi Farah tadi berangkat ke sini sebelumnya sudah makan apa belum ini semuanya? Sudah. Makan apa tadi? Jadi aku makan ikan telur, nugget, sama mie goreng. Oh, kalau Ibra makan ikan apa? Nasi goreng sama daging sama nugget. Oh, sama nugget juga. Kalau Kenzi? Pizza, Oh, makan pizza. burger, Oh, makan burger. ayam sama nasi, nugget, Wah, kentang, banyak sekali ya. sama Coca-Cola. Oh, gitu. Enak. Enak. Oh. Aspek yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Walaupun evaluasi ini selalu berada di akhir, tapi evaluasi ini hal yang sangat penting kita lakukan. Karena dengan evaluasi, kita bisa mengetahui apakah program atau pengembangan yang sudah kita lakukan ini berjalan dengan baik atau tidak. Jika tidak, maka apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki program yang kita lakukan ini agar bisa berjalan dengan baik ke depannya. Pelajaran hari ini kan sudah selesai. Kita evaluasi dulu ya. Tadi Kenzi yang lari-lari ya. Kakak tadi ngapain kakak tadi? Tadi aku bernyanyi. Oh, bernyanyi. Terus Kenzi tadi juga sama Ibra sempat bertengkar ya. Ya, tapi sudah bermaafan ya. Besok tidak boleh diulangi Lagi. iya. Benar. Soal yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu mendidik, mengajar, membimbing, dan juga melatih. Banyak orang yang salah pengertian atau menganggap 4 aspek ini tuh sama saja, padahal mereka itu memiliki arti yang berbeda-beda loh. Untuk itu, maka silahkan saksikan penjelasan dari saya. Yang pertama, ada mendidik. Mendidik ini berhubungan dengan moral dan kepribadian, di mana maksud dari mendidik adalah kita memperbaiki moral dari anak tersebut, dari siswa tersebut. Jika ada siswa kita yang mungkin dia suka mencemooh temannya atau suka berkelahi dengan temannya, maka kita harus mendidik mereka dengan baik agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ada kejadian. Bang. Kita itu tidak boleh berantem ya kalau di sekolah. Ya, kenapa Kenzi tadi? Soalnya dia nggak mau mainan. Tadi tak dungkain biar jatuh dia. Oh gitu. Sekarang besok tidak boleh kayak gitu lagi ya. Ya. Ayo sekarang minta maaf. Ya, minta maaf ya. Sudah baikan ya. Ayo pelukan. Contoh penyelesaian ketika ada anak yang bertengkar. Kedua, ada mengajar. Di mana mengajar ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, seperti pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, seperti itu. Jadi ketika guru menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran ini tadi yang sudah saya sebutkan, itu artinya mengajar. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan. Siapa yang sudah tahu penjumlahan? Saya kayak gimana itu penjumlahan? Ya seperti tambahan, Ya. pengulangan, Ya. perkalian, Ya. pembagian. Kalau penjumlahan itu cuman ditambah aja ya. Kalau yang ada pengurangan, perkalian itu namanya operasi bilangan. Oke, sekarang cepet-cepetan ya. 1 ditambah 3. Saya 4. Oh iya 4. 5 dikurangi 2. Saya 3. Oh iya 3. Ketiga, ada melatih. Melatih berhubungan dengan
potensi atau keterampilan yang ada di dalam diri siswa. Ketika kita memiliki siswa yang pandai bernyanyi, maka kita bisa melatih mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Wah, ini gambarnya bagus sekali. Ini gambarannya siapa ini? Saya. Ini saya. Terus? Ini anak ini. Oh, berarti gambarnya berdua. Iya. Sama warnanya juga berdua. Iya. Ya. Dilatih terus ya gambarnya ya, biar makin bagus gambarannya ya. Ini sudah bagus. Besok berlatih lagi, oke? Yang terakhir atau yang keempat ada membimbing, di mana membimbing ini berhubungan dengan norma dan tata tertib. Membimbing memang memiliki pengertian yang hampir sama dengan mendidik, namun mendidik lebih spesifik ke perubahan kepribadian dalam diri siswa. Sedangkan membimbing kita mengajari mereka berdasarkan norma dan tata tertib yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat kuliah daripada dodol sosis. Kamu mau tak jual sosis?